Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencoba mengalihkan suasana dari Kerinci ke kota Sungai Penuh. Kita pakai mic dulu. Ya, kita ngopi. Merokok. Kita matikan dulu. Jadi untuk kota Sungai Penuh ke depan ya, dari Rawang kemungkinan akan bermuncul calon dan tokoh muda. Kalau beliau ini Adinda Hutri Randa ini mungkin ya tidak banyak pengalaman, tetapi beliau ini mau belajar ya, berdiskusi. Kalau dengan saya sering berdiskusi ini, Adinda Hutri Randa ini sering berdiskusi ya. Kemudian pola pikirnya juga saya lihat beliau ini punya. Kemudian ada kalau kami apa namanya istilahnya itu, kita memantau, bukan memantau, memandang. Kemudian ada sikap sifat yang baik pada diri Hutri Randa ini ya, itu. Jadi sikap, sifat, dan mau belajar, sifat rendah hati. Jadi ya, kerendahan hati. Kemudian pola pergaulan cukup bagus ya. Kita tidak melihat ada unsur-unsur lain, tetapi ini juga berangkat dari aktivis, tentu sangat paham terhadap hal-hal yang terjadi di golongan-golongan masyarakat, baik atas, menengah maupun bawah. Jadi kemudian saya lihat juga ya, pergaulannya cukup bagus, cukup luas ya. Kalau permasalahan mungkin keilmuan, ketata pemerintahan mungkin belum, tetapi karena sifat dan kemauan dan kerja keras, mau belajar, mau menimba ilmu ya, sebetulnya itu saja. Tidak congkak, tidak pongah ini. Kemudian dari Rawang ini kita sudah memantau siapa-siapa yang akan muncul. Tidak kita lihat selain dari Hutri Randa ini ya. Memang ada beberapa anggota-anggota DPRD yang lain yang dari Rawang, tapi saya melihat agak-agak pongah ininya, kandidatnya kurang mau bertukar pikiran. Jadi seolah-olah merasa diri itu besar ya. Itu ada juga ya, tidak perlulah kita sebutkan namanya ya, karena khususnya di kota Sungai Penuh ini kita tahu, yang penting kelakuan kita itu baik ya. Ya, tidak punya aspek negatif, baik dari rumah tangga sendiri maupun aspek-aspek yang lain. Kemauan yang belajar itu terpenting. Tapi menurut saya ini lebih baik kandidat seperti Hutri Randa ini dimunculkan oleh Rawang ya. Mungkin Rawang nanti bisa bersatu ke pesisir bukit,
tanah kampung, bisa jadi ke Kumun Debai juga, atau bisa jadi berpasangan dengan wilayah Pondok Tinggi atau Sungai Penuh, ya. Jadi kans untuk maju ini mungkin lebih besar lah, ya, lebih besar karena aktivis ya. Nah, kemudian bagaimana peluang-peluang kandidat yang incumbent misalnya. Saya susah juga menebak yang incumbent ini kan, karena biasanya incumbent ini kan untuk menutupi sesuatu selama orang-orang selama mereka menjabat itu mungkin agak termasuk menyulitkan, kecuali kekuatan sesuatu yang lain lagi, ya, karena kekuatan money juga sangat mempengaruhi. Nah, itu apalagi musim 2023 ke atas itu ekonomi sudah, menurut prediksi pakar ekonomi, sudah mulai agak pincang. Nah, seperti itu. Jadi kita cukup memunculkan ini dulu ya, karena kita memunculkan sesuatu itu, kalau kami dari pendidikan karakter seperti kita alumni pariwisata, kemudian alumni pendidikan karakter pasca sarjana IIN Kerinci, itu melihat dari sudut pandang karakter kepribadian kandidat, layak atau tidak layak diterima oleh masyarakat, itu yang terlebih dahulu, ya. Jadi kami hanya melihat dari sisi, karena kami ini basic kita pariwisata, kemudian pendidikan karakter, kemudian di LSM ya lebih banyak bergerak di bagian lapangan, psikologi, pendekatan. Nah, itu yang kami lihat, ya. Memang seharusnya ini jika tidak ada pilihan lain buat saudara-saudara kita, masyarakat kita yang di Hamparan Rawang, tidak ada pilihan lain, beliau ini dimunculkan. Saya mohon maaf saja, ya, banyak ada seperti anggota DPR yang lain seperti Fajran, atau yang mana nih, Fajran atau Karnaini atau yang lain. Ini orang ini pergaulannya agak kurang luas ya, apalagi ini Pak Karnaini ini. Nah, itu jadi dari segi pergaulan mungkin kurang lah, cuma karena partai PAN itu biasanya kan, partai PAN itu memang solid lah ya, tetapi kadang-kadang solidnya ini harus ditinjau dari berbagai segi juga ya. Kemudian Bapak Fajran juga sama ya, kita lihat mungkin karena kepribadiannya kali ya. Kalau kita lihat dari segi pergaulan mungkin agak kurang lah kalau menurut saya, Bapak Fajran maupun Karnaini ya. Cuma mungkin Fajran pola pikirnya mungkin ya, kalau saya lihat ini pola pikirnya itu cukup baik, tetapi terkadang ya selinting-selingan, kadang-kadang ada yang bilang sok wibawa lah, sok ini, sebetulnya tidak, itu tergantung pada karakter. Cuma yang lebih luwes menurut kita Hutri Randa ya, Hutri Randa ini dia luas pergaulannya. Jadi saya cukup salut juga
Saya sering ketemu pakai sendal jepit juga, ini kan pakai celana biasa-biasa aja kayak kita ini kan, kayak saya nih, ini pakai ya biasa-biasa seperti orang biasa saja. Itu yang bikin saya salut ya. Itu mungkin pengalaman Hutri Randa ini mengikuti orang tuanya menjadi kontraktor dahulu sebelum menjadi anggota DPRD, sehingga dapat itu sebagai dasar mungkin untuk arah-arah pembangunan ke depan. Karena saya sering berdialog dengan adinda kita Hutri Randa ini, ya. Coba lihat kita pembangunan wilayah Kota Sukapenuh sudah dibangun, ini bongkar lagi, pasang lagi. Apakah tidak bisa kita menemukan hal yang baru? Misalnya contohnya kami di Pondok Tinggi, kenapa tidak bikin tembok penang tebing dari Kerinci Heritage hingga ke tempat kita belakang ini, atau sampai ke Bidan Cahaya sana, atau tempat Bang Uyun sebelah sana tuh. Itu kan tebing semua tuh. Kemudian apa lagi? Tebing-tebing di sekitar kantor-kantor wali kota itu. Itu kan tebing-tebing lama. Coba diperbaiki lagi. Itu kan bisa tuh. Itu juga mempengaruhi kita semua, ya, proses penggunaan. Banyak lagi di Sungai Liuk kan banyak juga ini yang harus dibangun. Kenapa harus membangun yang sudah ada? Yang sudah ada itu harusnya mutu dan kualitasnya itu harus betul-betul bagus. Ini mutunya mutu kelas kacangan. Coba lihat tuh, apa yang dibangun? Kacangan semua. Mohon maaf saja, di Kota Sukapenuh ini setiap proyek anggarannya itu kalau menurut saya itu di luar kewajaran anggarannya, sementara nilai pekerjaannya tidak begitu. Jadi lebih meninggikan harga-harga barang, ya, harga-harga, sementara kita tidak tahu apa ini, ya. Itulah. Jadi mudah-mudahan dengan pengalaman menjadi kontraktor, untuk kontraktor ini kan beranalisis, menganalisa keuangan. Jadi tentunya nanti bergabung dengan orang-orang perencanaan, tata kota ini kembali. Banyak yang bisa diolah. Hamparan rawang, tanah kampung, semua pesisir bukit masih bisa. Tidak melulu di dalam kota. Ya, saya pikir cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Adinda Hutri Randa, semangat Rawang, maju kita. Itu pula kita memberi semangat kepada orang-orang yang mau berdialog, mau menerima masukan orang lain, tidak besar kepala, congkak, begitu ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.